Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya memberikan kita nikmat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, dan kita juga harus selalu ingat setiap nikmat yang Allah berikan itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh umatnya. Untuk malam hari ini kita tidak membaca kitab Syu'abul Iman seperti biasanya, tapi saya selingi dengan membaca hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang hurmatu damil muslim, tentang kehormatan darah seorang muslim. Karena ya mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan pilpres, dan sampai sekarang mungkin masih anget atau panas? Masih panas, masih rame. Nah, kita tidak ingin bahwa kemudian hal yang seperti itu nanti dibawa, digiring sampai menumpahkan darah saudara sesama muslim. Ya silakanlah. Nah, mungkin yang merasa dicurangi, dia menuntut haknya, silakan. Kan? Wah, kami juga nanti dicurangi juga. Kalau yang curang, ingat juga nanti di akhirat juga ada mahkamah untuk menuntut itu. Tapi kita semua harus ingat bahwa itu semua adalah ya masih dalam ranah dunia, dan Quran itu mensifati dunia apa? La'ibun walahwun, satu permainan dan senda gurau, ya kan? Jadi ya wes, kita harus kembalikan ke situ. Jangan sampai kemudian rebutan dunia seperti itu terus sampai menumpahkan darah sesama muslim. Wah, itu lebih berat. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau nanti sampai kemudian memprovokasi, menumpahkan darah sesama saudara seiman, itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Jangan sampai perkara dunia tapi sampai menumpahkan darah saudaranya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jadi Abdullah ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damumri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, berarti haram untuk ditumpahkan darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia itu telah bersyahadat, telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu sudah dijamin oleh Rasulullah haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan sama sekali, ya. Jadi tidak usah terprovokasi kemudian dipanas-panasi, diajak untuk menumpahkan sesama saudara seiman. Illa bi ihda thalath, kemudian Nabi mengatakan haram darah seorang muslim yang sudah bersyahadat kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga. Kalau ada seorang muslim yang melakukan salah satu dari tiga, maka darahnya menjadi halal. Apa? Ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Yang pertama, kapan darah seorang muslim itu menjadi halal?
ats-tsayyibuz zani, ketika ada tsayyib kemudian dia berzina. Tsayyib itu apa? Nah, segampangane tsayyib itu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Nah, jadi yang menjadikan darah seorang muslim itu menjadi halal tadi, kalau ada orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kalau belum menikah kemudian terjadi perzinahan, maka dalam syariat Islam dikenakan hukuman apa? Sebelum menikah had, terkena had apa? Dicambuk sebanyak 100 kali pakai pelepah kurma. Kan dicambuk sebanyak 100 kali. Nanti sebagian madhab menambah dengan hukuman ta'zir, diasingkan, ya, diasingkan dari kampung tersebut. Nah, tapi kalau sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya lebih berat, yaitu apa? Rajam. Bagaimana? Dikubur separuh badan dikubur, separuh ke atas itu dilempar batu sampai dia mati. Demikian juga pelaku liwat. Pelaku liwat itu homoseksual, kan? Laki-laki suka sama laki-laki, atau lesbian, perempuan suka dengan perempuan, maka mereka juga dikenakan hukuman mati. Nah, jadi dirajam. Apa dalilnya? Dalilnya di antara ayat Al-Quran yang pernah Allah turunkan, tapi kemudian Allah hapus ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, dulu pernah kita bahas ketika berbicara tentang ulumul Quran, ayat Quran itu ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ada ayat yang dihapus bunyinya, tetapi hukumnya masih berlaku. Contohnya itu ayat tentang rajam. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa di antara ayat yang dulu pernah Allah turunkan adalah ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Kalau Bapak Ibu cari ayat itu sekarang di Quran enggak ketemu. Ya, ada di surat apa, ayat berapa? Enggak ketemu. Kenapa? Karena itu termasuk ayat yang bunyinya sudah dihapus tetapi hukumnya masih berlaku. Ya, laki-laki dan perempuan yang sudah berumur apabila berzina, maka rajamlah keduanya tanpa ampun sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kemudian hukuman rajam ini pernah dilakukan pada zaman Nabi. Terus mungkin ada pertanyaan, kalau orang yang berzina dan dia sudah menikah harus dirajam. Sekarang bagaimana kalau di Indonesia? Apakah perlu kita pergi kemana? Ke Saudi? Wah, saya ingin bertaubat. Saya mungkin pernah melakukan zina, padahal saya sudah menikah. Saya ingin membersihkan diri saya. Sementara di Indonesia kan tidak ada hukum rajam. Boleh nggak saya pergi ke mana lah, ke Saudi atau di mana, terus minta dihukum rajam? Para ulama mengatakan tidak usah. Tidak usah. Ya. Terus apa yang dilakukan? Bagi dia sekarang cukup serius bertaubat, kemudian memperbaiki kedepannya itu. Ya. Dia perbaiki sisa umurnya, Allah akan memaafkan yang telah lewat. Bahkan zaman Nabi sekalipun, itu sebenarnya Nabi mengisyaratkan seandainya orang berzina itu kemudian dia memilih untuk bertaubat,
dan tidak memilih untuk dirajam, itu pun sebenarnya ya dibolehkan ya. Ketika ada sahabat datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya telah berzina." Nabi tidak langsung nanggapi, tapi Nabi nengok ke arah yang lain. Sahabat itu ngejar lagi, "Rasulullah, saya telah berzina." Nabi nengok lagi ke arah yang lain, tidak langsung ditanggapi. Ketika sahabat itu mendesak terus, maka Nabi pun masih memberikan udzur. Barangkali kamu sedang mabuk. Mungkin kamu tidak sampai berzina, hanya menyentuh, seperti itu. Jadi Rasulullah memberikan udzur yang sangat banyak. Para ulama mengatakan itu sebenarnya isyarat dari Nabi SAW. Seandainya sudah terlanjur terjadi, kemudian dia serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah pun akan mengampuni dosa itu. Yang penting serius. Jadi tidak perlu kemudian saya ingin ditegakkan hukuman pada saya, terus di Indonesia nggak ada, dia pergi ke negara lain minta diterapkan hukum rajam ke dia. Tidak usah ya, seperti itu. Nah, itu sebab yang pertama yang menjadikan seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Wan nafsu bin nafsi." Darah seorang muslim itu haram hukumnya untuk ditumpahkan, kecuali kalau dia membunuh, kalau dia menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Islam nanti ada syariat apa? Walakum fil qisasi hayah. Ada hukuman qisas. Apakah semua pembunuhan terkena qisas? Tidak. Karena pembunuhan itu macam-macam. Ada pembunuhan yang disengaja, terencana. Ada pembunuhan yang seperti disengaja. Ada pembunuhan yang keliru. Itu nanti tidak semuanya terkena hukum qisas. Misalnya, bapak buru apa di sini ya? Apa yang bisa diburu di sini? Jangan babi lah. Apa kira-kira? Yang bisa diburu di sini itu apa? Rusa nggak ada ya? Misalnya ada apalah gitu kan? Ada rusa atau apa? Buru, rombongan buru. Pas ngejar rusa, terus nombak. Rusanya dilempar tombak, meleset kena kawannya. Meleset kena kawannya, terus mati. Nah, pembunuhan yang seperti itu nanti terhitung apa? Pembunuhan terencana tidak? Tombaknya, alatnya itu alat untuk membunuh tidak? Ya, ngelemparnya itu memang benar-benar niat ngelempar tidak? Iya, cuma tujuan yang dilempar itu ngelempar rusa apa ngelempar kawannya? Nombak rusa apa nombak kawannya? Rusa. Maka yang seperti itu nanti jatuhnya qatlul khata', pembunuhan karena keliru. Yang seperti itu tidak boleh dikenakan hukum qisas. Wah, ini tadi saya pengen nombak rusa cuma meleset kena kawannya. Nah, seperti itu. Wah, tapi nanti semua orang yang membunuh akan alasannya kayak gitu. Oh, saya nggak sengaja bunuh. Nah, itu nanti tugasnya hakim menentukan apakah pembunuhan yang dia lakukan itu pembunuhan yang disengaja atau benar-benar karena keliru. Nah, yang kedua, ada pembunuhan yang seperti disengaja, sibhul amad. Misalnya lah, bapak sedang tidur, terus ada anak tetangga datang ribut, atau anak sendiri lah, anak tetangga datang ribut. Bapak tegur, jangan ribut, saya sedang tidur. Ribut lagi, kan? Berulang-ulang sampai kemudian bapak kehabisan kesabaran,
ngambil, oh di situ ada apalah, ada jagung misalnya, jagung rebus di situ. Dilempar anak tetangga itu pakai jagung rebus, kena mati misalnya. Maka ngelemparnya itu disengaja tidak? Sengaja. Tujuan yang dilempar itu memang anak itu tidak? Iya, cuma alatnya, alat untuk ngelempar jagung itu alat untuk membunuh enggak? Padahal enggak orang bunuh pakai jagung gitu, jagung rebus, enggak ada, atau bolu atau apa, mati. Maka yang seperti itu nanti jatuhnya sibuhul amad, pembunuhan seperti disengaja. Ngelemparnya benar, memang dia sengaja, tujuannya juga anak itu, cuma alat yang digunakan untuk ngelempar itu umumnya tidak untuk membunuh. Maka yang seperti itu tidak bisa dikenakan hukum qisas. Yang dikenakan hukum qisas adalah pembunuhan yang disengaja. Ngelempar kawannya, saya cuma ngelempar, pakai apa? Oh, pakai tombak. Tombak alat untuk membunuh, ngelemparnya disengaja dan juga targetnya jelas, kawannya, memang kawannya yang ditombak. Maka yang seperti itulah nanti qatlul amad, pembunuhan yang disengaja, yang kemudian dikenakan hukum qisas. Tetapi hukum qisas ini bisa dilakukan kalau diminta oleh ahli waris, semua ahli waris. Ada orang dibunuh, ahli warisnya 10 misalnya, semua meminta agar pembunuh ayahnya itu dikisos, maka bisa dilakukan hukuman kisos. Tapi kalau satu saja tidak setuju, 9 pengen kisos, yang satu enggak pengen, yang satu pengennya diat saja, bayar denda, maka hukum kisos tersebut tidak bisa dilakukan, karena hukuman kisos itu hak yang tidak bisa terbagi-bagi. Kan tidak bisa orang dikisos di hukuman mati separuh, kan tidak mungkin. Maka batal, sehingga nanti diganti dengan diat atau denda. Denda kalau membunuh orang yang merdeka laki-laki berapa? Seharga 100 ekor unta. Tahu harga unta berapa? 100 ekor unta diberikan kepada ahli waris. Ya. Nah, siapa yang berhak untuk melaksanakan kisos? Bisa enggak kemudian masing-masing orang melakukan kisos? Oh, bapak saya dibunuh, terus anaknya juga membunuh? Tidak. Nah, maka nanti yang memutuskan itu adalah biasanya orang yang punya wewenang, yaitu pemerintahan yang sah. Kalau di pemerintahan kita tidak ada hukuman itu, ya udah, jangan kemudian melakukan kisos sendiri. Karena kalau pintu itu dibuka, masing-masing boleh melakukan kisos, yang terjadi adalah faudo, kacau balau, ya kan? Masing-masing orang akan saling menuntut. Wah, ini terjadi pembunuhan, anaknya balas bunuh, yang dibunuh anaknya nggak terima lagi balas, terus seperti itu, tidak ada selesainya. Nah, jadi itu nanti pihak yang punya wewenang untuk melaksanakan itu. Nah, hukuman kisosnya bagaimana? Apakah harus dipancung, gitu kan? Atau boleh disuntik, atau boleh disetrum, atau boleh digantung, apalagi ditembak. Itu kan masing-masing negara berbeda-beda. Di Indonesia ada hukuman mati, tapi dengan cara ditembak. Di Arab Saudi hukuman mati kisos seperti itu biasanya akan dipancung. Di sebagian negara mungkin digantung. Nah, yang seperti itu, ini bagaimana? Dari berbagai jenis hukuman mati itu, kira-kira mana yang paling
berperi kemanusiaan. Dari hukuman mati yang berbagai macam itu, kira-kira mana yang paling enak, paling cepat matinya ya, segitulah. Nah, ya kan? Disuntik sampai dia dinyatakan mati itu butuh waktu berapa menit? Ada orang kesehatan enggak? Digantung, sejak digantung sampai kemudian dinyatakan mati berapa menit? Tembak sampai pas kena tembak kejet-kejetnya itu berapa menit? Nah, pancung. Nah, sebagian mengatakan yang paling cepat adalah dipancung itu. Nah, karena begitu lepas, udah nyawanya juga ikut lepas. Nah, seperti itu. Alam bisawab. Nah, tapi yang jelas apapun yang dilakukan, mau tembak, mau pancung, mau apapun itu, nanti yang melakukan adalah pihak yang punya wewenang. Jangan kemudian melakukan kisos sendiri. Terus pertanyaan yang sama, jika saya pernah bunuh orang, ya kan? Dalam syariat Islam berarti saya kena kisos. Sekarang di Indonesia tidak memakai itu. Boleh nggak saya pergi ke sana, ke Arab Saudi atau kemana, minta dikisos? Para ulama juga mengatakan tidak perlu. Terus apa? Taubat yang benar, perbaiki sisa umur, mudah-mudahan Allah mengampuni yang telah lalu. Nah, seperti itu, kan? Fokus kepada sisa umur di depan, ya kan? Perbaiki itu, karena dengan memperbaiki sisa umur yang masih ada, Allah akan memaafkan sisa umur yang sudah terlewat. Itu ya. Nah, yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Darah seorang muslim itu haram, tidak boleh ditumpahkan kecuali at-tariku lidinih, dia meninggalkan agamanya. Al-mufariq lil jamaah, dia memisahkan dari jamaah. Pertanyaannya, ini satu hal atau dua hal? Tadi Nabi mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. Satu, kalau sudah menikah kemudian berzina. Dua, kalau dia menghilangkan nyawa. Tiga, at-tariku lidini al-mufariq lil jamaah. Berarti ini adalah satu kesatuan. Yang ketiga berarti orang yang meninggalkan agama Islam. Berarti apa? Murtad. Al-mufariq lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah itu untuk mensifati yang pertama at-tariku lidini, bukan berdiri sendiri. Karena kadang orang pakai hadis ini untuk ngancam, pokoknya kalau keluar dari organisasinya menjadi halal darahnya dengan dalil al-mufariq lil jamaah, karena dia memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah sehingga kemudian dihukumi halal darahnya. Ya, masa hanya karena dia keluar dari organisasi, keluar dari yayasan, keluar dari kelompok, kemudian disifati sebagai al-mufariq lil jamaah. Al-mufariq lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, itu sifat dari at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama. Jadi dikatakan dia meninggalkan jamaah kaum muslimin apabila dia meninggalkan agama Islam alias murtad. Ya. Nah, dengar kan? Mau ada organisasi atau apalah terserah, saking khawatir ditinggalkan anggotanya, kemudian anggotanya diancam. Pokoknya yang keluar dari organisasi ini dianggap dia telah melepaskan diri dari jamaah sehingga halal darahnya. Bukan itu. Dikatakan melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin adalah manakala at-tariku lidinihi, dia meninggalkan agama Islam alias murtad. Paham ya? Karena kadang ada yang
menggunakan dalil seperti itu untuk mengancam orang agar tidak keluar dari organisasinya. Ya namanya organisasi, yayasan, kelompok itu semua hanya wasilah, itu semua hanya sarana, itu semua hanya apalah sebab untuk mengatur dakwah ini agar teratur gitu dok. Ketika dia memutuskan keluar karena mungkin tidak cocok atau apa, itu perkara biasa. Berbeda kasusnya kalau dia menyatakan diri keluar dari agama Islam. Kalau dia menyatakan keluar dari agama Islam, maka dia dihukumi murtad. Itu pun nanti tidak bisa langsung terkena hukuman qatl tadi, dibunuh tadi. Nah, itu nanti akan istitab, akan diminta untuk bertaubat. Setelah diminta untuk bertaubat kok tetap dengan kemurtadannya, barulah bisa kemudian dikenakan hukuman had. Paham ya? Nah, jadi yang sering nakut-nakuti, siapapun yang keluar dari organisasi berarti dia halal darahnya karena al-mufariq lil jamaah. Ya, tolong baca kembali hadis itu. Hadis itu mufariq lil jamaah adalah untuk mensifati at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama. Itu yang dikatakan memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin. Kalau sekedar keluar dari organisasi, ya wes, berarti dia ya keluar dari organisasi biasa, bukan meninggalkan agama. Nah, jadi 3 hal ini yang kemudian disepakati oleh para ulama menjadi sebab darah seorang muslim itu menjadi halal. Paham ya? Jadi perbedaan milih pilpres apa itu tidak termasuk. Ya biasa wae. Yang tani ya kembali tani, yang dagang ya kembali dagang. Jangan habiskan waktu hanya untuk mendebatkan hal seperti itu. Sekali lagi, itu ya masalah dunia, jabatan dunia, sementara Quran mensifati la'ibun walahwun. Ya wis itu kayak main-main, itu kayak senda gurau, ya kan? Enggak usah terlalu diinilah. Tapi curang. Wah, ya wis, kalau memang merasa dicurangi wis nanti tinggal nuntut dia di akhirat selesai gitu ya. Jangan sampai kemudian masalah pilpres Bapak nggak bisa tidur, nggak lagi tani, nggak lagi dagang, sibuk terus debat dengan itu di media sosial, terus nyerang yang lain. Udahlah, laibun walahwun. Yaitu kita di dunia itu ya sedang main-main, tak main-main. Ya, maka mending dunia ini kita jadikan sebagai mazra'atul akhirah, tempat untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan yang nanti kita berharap untuk panen di akhirat. Harusnya kebaikan sudah bisa kita lakukan, gara-gara kita debat terus masalah itu, kemudian nggak ada satupun kebaikan yang dilakukan. Habis waktunya untuk hal itu. Sudah itu. Kemudian nanti ada beberapa hal yang para ulama berbeda pendapat. Misalnya orang yang meninggalkan sholat. Apakah orang yang meninggalkan sholat kemudian darahnya menjadi halal? Sholat 5 waktu. Nah, itu nanti para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Iya, kenapa? Karena Nabi mengatakan yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Sehingga nanti kita jumpai sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi jumhur, mayoritas, kebanyakan ulama itu tafsil, dirinci. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Kalau juhudan, karena dia mengingkari,
kewajiban sholat 5 waktu. Kata siapa sholat 5 waktu itu wajib? Kok gelem-gelemnya dihapusi? Setiap kon sholat, ala sopo sing ngomong wajib? Enggak ada itu yang wajib. Jadi dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban, maka jumhur mengatakan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Meskipun nanti itu kembali ke yang punya wewenang, pemerintahan yang sah untuk melakukan hukumannya. Tetapi apabila dia meninggalkan sholat 5 waktu takasulan, dia masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Lah kok enggak sholat? Saya males. Waduh, saya sibuk. Sebenarnya was nanggung iki. Dia masih meyakini itu wajib, tapi tidak melakukan karena males. Maka jumhur ulama mengatakan dia tidak kafir, tapi dia dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Namanya pelaku dosa besar, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti fi masyiatillah, insya'a an yu'adzibahu wa insya'a an yaghfiralah. Kalau Allah menghendaki, ya Allah akan azab dia. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah juga mungkin untuk mengampuni dia. Jadi seperti itu ya. Jadi menyikapi orang yang tidak sholat, selama dia bersahadat, tetap dihukumi secara zahir dia adalah muslim. Nanti kalau dia mati, sholati tidak, ya wis dihukumi zahirnya. Dihukumi zahirnya dia tetap seorang muslim yang punya hak untuk disolati. Tapi seandainya bapak nggak mau nyolati, ya hak bapak. Seperti itu. Seperti orang yang mati dalam keadaan mabuk misalnya, kan? Itu diurusi nggak jenazahnya? Ya tetap diurusi. Sholati ndak? Orang yang mati bunuh diri, sholati ndak? Tetap harus ada orang Islam yang menyolatkan. Jangan kemudian tidak ada yang nyolati sama sekali. Kan? Kebayang kan orang mabuk mati, terus yang ngurusi jenazah yang biasa ke masjid nggak ada yang mau. Wah, mati mabuk. Akhirnya yang ngurusi kawan sepermabuan. Kebayang orang mabuk ngurusi jenazah. Malah kacau, nggak karu-karuan kan? Nah, maka tetap harus diselenggarakan itu jenazahnya. Tapi nanti boleh orang-orang yang ditokohkan atau apa tidak nyolati. Boleh. Sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk yang lain. Nanti kalau saya mati karena mabuk atau bunuh diri, apalah tokoh-tokoh itu ya kan, yang tokohan itu tidak mau nyolati. Nah, itu sebagai pelajaran. Tapi tetap harus ada yang nyolati. Nah, seperti orang tadi yang mati bunuh diri itu. Nah, jadi seperti itu. Terus yang diperselisihkan juga adalah orang yang mencuri. Kalau mencuri pertama kali, maka hukumannya apa? Dan sudah masuk nisab, sudah memenuhi syarat. Dipotong tangan sebelah kanan. Mencuri lagi, dipotong sebelah kiri kakinya, silang. Mencuri lagi, maka dipotong tangan sebelah kiri. Mencuri lagi, dipotong kaki sebelah kanan. Nah, mencuri lagi, wah sudah nggak ada yang dipotong. Nah, apakah yang seperti itu kemudian boleh dibunuh? Nah, di situ para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Nah, sebagian
membolehkan, karena ini sudah kebangetan, sudah berkali-kali itu kan. Sebagian yang lain tetap berpendapat tidak, karena yang dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya ya yang 3 ini. Adapun yang itu tidak. Sama seperti dulu pernah rame, boleh enggak orang yang korupsi itu dihukum mati? Yuk, boleh tidak? Korupsi itu mencuri, ya enggak? Mencuri, cuma mencuri pakai cara halus lah, enggak pakai linggis, pakai tanda tangan atau pakai apa? Pakai pulpen nyurinya, pinter. Enggak, kalau linggis itu kan kasar. Nyurinya pakai pulpen atau pakai apa? Dalam Islam, orang yang mencuri itu maka hukuman hadnya adalah potong tangan. Sekarang, bagaimana kalau orang mencuri dihukum mati? Berarti itu hukuman melebihi hukuman had, karena harusnya potong tangan, kok ini mau dihukum mati. Nah, yang seperti itu boleh tidak? Nah, memberikan hukuman melebihi hukuman had yang sudah Allah tetapkan. Para ulama debat berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, karena bagaimanapun hukuman tertinggi bagi pencuri adalah potong tangan. Ketika kita menghukum mati, maka kita sudah melebihi hukuman yang sudah Allah tetapkan. Sehingga sebagian berpendapat tetap tidak boleh. Yang lain mengatakan boleh, itu hukuman takzir, hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Silahkan ketika hakim melihat di situ ada maslahat, ada kebaikan di situ. Kenapa? Karena kalau korupsi dibiarkan, dana yang harusnya diberikan kepada rakyat yang membutuhkan, dia makan sehingga rakyat yang membutuhkan itu kelaparan mati. Berapa banyak nyawa yang mati gara-gara dia korupsi? Gitu ya. Nah, itu terjadi ikhtilaf di situ. Bapak setuju yang mana? Nah, itu ikhtilaf. Nah, terus misalnya lagi yang ikhtilaf adalah tukang sihir. Tukang sihir itu boleh nggak dihukum mati? Nah, para ulama mengatakan kalau sihir yang dilakukan sampai menyebabkan dia kafir, ya udah berarti dia dihukum mati karena dia meninggalkan agama, dia menjadi kafir. Tapi kalau sihirnya tidak sampai kafir, apakah boleh untuk dibunuh? Ah, di situ nanti para ulama berbeda pendapat. Nah, intinya, banyak hal atau beberapa hal yang kemudian para ulama ada yang sepakat, ada yang berbeda pendapat tentang orang yang boleh ditumpahkan darahnya. Tapi kalau yang 3 ini semua ulama sepakat. Apa saja tadi? At-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. An-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dengan sengaja. At-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang keluar meninggalkan agama Islam, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ya, jadi menumpahkan darah karena beda pilihan presiden tidak. Ya, nggak usah terprovokasi, ya kan? Nggak usah mudah dipanasi. Hal semacam itu udahlah, ya. Jangan sampai menghabiskan seluruh fokus kita sehingga kita kehilangan untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Nanti yang akan memberikan manfaat kita di hari kiamat, ya mungkin bukan presiden yang kita pilih, wakil yang kita pilih, tapi amal soleh yang sudah kita lakukan. Udah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Isa jam berapa? Jam piro Isa? Jam piro Nji? Ada diskusi? 46. Ada 3 menit. Mungkin ada diskusi? Ini mengenai pembunuhan seperti dia mencuri terus dihakimi terus terbunuh, itu gimana? Ya. Ada pencuri ketangkap, dikeroyok,
sama orang satu kampung mati. Mana yang dosanya lebih besar? Dia mencuri, dosa besar tidak? Dosa besar, ya kan? Termasuk dosa besar. Hukumannya apa? Had, dipotong tangan kalau sudah memenuhi syarat. Yang nangkep dosanya lebih besar tidak? Membunuh. Antara mencuri dengan membunuh, dosanya lebih besar mana? Ya kayak emosi, emosi, tapi tetap harus harus jangan kemudian membabi buta. Dia wes bakar wae, bakar. Loh, membunuh sama mencuri, loh dosanya besar mana? Besar membunuh, besar membunuh. Kalau yang satu kampung semuanya membunuh, terkena kisah semua enggak? Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dulu ketika ada seorang anak yang terbunuh di Son'a, maka kemudian beliau mengatakan seandainya seluruh penduduk Son'a itu bersekutu untuk membunuh, maka seluruh penduduk Son'a saya kisos. Ya kan? Oh saya cuma megangi, meskipun nanti ada perbedaan pendapat sih, ya kan? Tapi siapapun yang andil di situ, wah, itu terkena kisos. Paham ya? Jadi, yo maling silahkan tangkap, kan? Dihukum dengan hukuman yang ada. Tapi kalau kemudian malah kita bunuh, berarti kita melakukan dosa yang lebih besar dibandingkan malingnya. Jadi yos marah-marah lah, kan? Jengkel. Tapi jangan sampai kemudian kemarahan kita malah menjadikan kita melakukan dosa yang lebih besar dibandingkan maling tersebut, kan? Apalagi ikut membantu membunuh maling itu. Ya udahlah, itu. Ya kan? Itu mungkin. Oh alam. Ada lagi? Kalau misalkan kita kan ketemu ada orang maling tanaman kita, misalkan gitu kan, ketangkap basah. Itu kalau kita hukum sendiri nggak apa-apa. Dihukum apa? Potong sendiri. Oh potong. Potong sendiri. Enggak. Tadi saya katakan semua hukuman itu ada pihak yang punya wewenang untuk melakukan. Karena kalau tidak diatur seperti itu, nanti masing-masing orang akan melakukan dengan mengklaim, ini hak saya dicuri, tanaman saya dicuri. Terus masing-masing saling motong tangan. Akhirnya kacau. Maka tetap hal itu diserahkan kepada pihak yang punya wewenang. Tugas kita okelah ditangkap gitu kan. Terus serahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan hukuman itu. Tapi nggak ada hukuman potong tangan. Ya udah, memang negara kita melakukan undang-undang yang resmi seperti itu. Ya udah semampu kita, kan? Tapi yang jelas ya kadang maling pun dilihat-lihat lah. Kadang ada orang maling karena benar-benar terdesak misalnya. Benar-benar nggak ada yang dimakan di rumah. Orangnya saya sudah nyari kerjaan kesana kemari, nggak ada orang yang mau. Anak-anak di rumah nangis kelaparan. Terus maling untuk sekedar menutup perut, mengganjal perut anak-anaknya yang nangis itu. Maka yang seperti itu sebaiknya dimaafkan. Nah, tapi kalau udah berkali-kali mau dibuat jera ya silakan. Nah, tapi di kita itu ya tetap diserahkan ke pihak yang berwenang. Meskipun nanti kalau diserahkan malah kehilangan sapi sak kandangnya gitu. Ya serah itu tugas mereka. Karena kalau sekali lagi kita masing-masing yang menerapkan hukuman itu, yang terjadi adalah faudo, kacau balau. Ya. Oh alam. Dari saya. Cukup. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga menambahkan ning donya sing laibun walahun gitu. Wis lagek dolanan kan. Jadi
yang serius itu di dunia ini jadikan sebagai tempat untuk menanam kebaikan sebanyak mungkin agar nanti bisa dipanen di akhirat. Tapi kalau kejar-kejaran masalah dunia ya wis, itulah ibun. Seperti itu. Ya, jangan habiskan umur hanya untuk debat itu terus. Nah, di media sosial kadang sampai nek ya kan, yang ini nyerang sini, yang ini nyerang sini. Mau sampai kapan lah? Itu mending dangir kentangnya sampai bongkor gara-gara debat itu udah habis-habis ya. Kalau toh kecurangan udah. Nah, kalau memang tidak mendapatkan keadilan di dunia, nanti akan dapat keadilan di akhirat. Selesai. Malam sholat kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.